Jadi beberapa rangkaian yang akan beliau lalui di sini, termasuk salah satunya adalah kita akan berziarah ke Sambas, karena mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa Tarekat Qadiriyah Manasabiyah ini dikembangkan oleh seorang ulama Sambas yang terkenal di dunia, Syekh Ahmad Sambas. Oleh karena itu, pada kesempatan kunjungan beliau akan mengunjungi Sambas, mudah-mudahan mendapatkan sambutan yang baik dari warga Sambas sehingga sesuatu yang sangat berharga ini dapat dikembalikan ke Sambas. Bapak Ibu sekalian, tanpa panjang lebar, kita masuki acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari Ketua Pengurus Masjid Al-Muqtadi kepada Bapak Dr. Walidi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dengan rahmat, ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala kita dihimpun dalam majelis tausiah zikir pada malam hari ini yang insyaallah akan dipimpin atau disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Anabiyah Akbar, Mursyid Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah Benteng Surabaya, Surabaya. Selamat datang di Bumi Hatustiwa, selamat datang di Masjid Kampus Al-Muqtadi Untan Abah Adi yang kami hormati dan kami muliakan. Kemudian tajwid bahasa Indonesia, salam takdim kepada Muhammad yang mulia Al-Mukarram Ustaz Syekh Haji Awad At-Tirmidzi, Pembina Majelis Ilmu Al-Jawahir. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, tentunya kami selaku Ketua Takmir Masjid Al-Muqtadi Untan patut bersyukur karena pada malam hari ini kedatangan Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiyah dalam rangka tausiah tauhid yang mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk semakin taqarrub ila Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama di Pontianak dan dalam kunjungan nanti di Solo Sambas senantiasa Al-Mukarram dalam keadaan sehat walafiat, diberikan perlindungan dan kesehatan, dan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sepenuhnya acara ini kami serahkan kepada Abah Haji untuk menyampaikan tausiah tauhid. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Bapak Dr. Walidi telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuki acara berikutnya adalah pengantar tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Mirwan kepada beliau yang bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hormati Al-Ustaz Al-Fadil senior saya Syekh Haji Awab At-Tamimi, mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesenangan oleh Allah sebagai salah satu pewaris ulama yang menyebarkan ilmu di tanah Kalimantan Barat, Pontianak. Yang saya hormati para ustadz, para kiai, para tokoh agama, para tokoh adat, serta ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan berkumpul pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ampunan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak atau bahkan ada di antara saudara-saudara kita yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islamnya bagus. Salat, zakat, puasa, dan haji man istata'a ilaihi sabila bagi yang mampu. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala melihat ibadah kita itu meskipun kita sebagai orang Islam, namun tidak dipandang sebagai orang yang beriman. Bisa jadi kenapa? Karena mungkin kita sholat, ada yang bertanya, kok orang itu sholat tapi masih suka ghibah, suka menfitnah, baik secara langsung ataupun tidak langsung, berupa WA dan sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjuluki kita sebagai orang-orang yang berislam namun tidak beriman. Soal pertanyaan, apa ada dasarnya Ustaz? Ada. Dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Suatu ketika qalatil a'rabu amanna. Suatu ketika datang orang Arab Badui di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, amanna, kami telah beriman. Akan tetapi turunlah Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah penyampaian dari kita Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, katakanlah kullah tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kepada mereka kami baru berislam. Kenapa disambung ayat yang lain? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Iman itu belum menyentuh ke dalam hati kalian. Iman itu belum meresap ke dalam hati kalian. Sehingga di antara kita, saudara-saudara kita itu masih ada Islam yang namanya Islam KTP. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Bukan tidak beriman, tapi belum sempurna imannya. Karena orang yang sudah bersyahadat itu sudah beriman, akan tetapi belum sempurna imannya, sehingga dikatakan mereka baru berislam. Oleh karena itulah, walidzalika, kita sebagai orang-orang yang beriman ini butuh pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh keseriusan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dipandang sebagai orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah surah Al-Hadid ayat 16 dikatakan, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk, untuk tunduk, untuk serius mereka beriman, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, orang-orang yang beriman saja masih dipanggil oleh Allah, belumkah tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk serius berzikir dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haq, dan apa yang turun dari Allah Subhanahu
senantiasa lupa dan lalai mengingat serta menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga makasirun min fasikun, sehingga orang-orang tersebut banyak menjadi orang-orang yang fasik. Orang beriman Pak itu bisa kena penyakit fasik dan itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Orang kafir sudah jelas, tapi yang lebih bahaya apabila kita orang yang beriman ditimpa yang namanya penyakit munafik atau fasik. Oleh karena itulah maka baginda Rasulullah SAW mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya al-imanu ziyadu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Karena iman itu naik dan turun, maka jadilu iman, maka berbaharulah iman kalian. Maka para sahabat bertanya, wahai berbeda di dunia ya Rasulullah, bagaimana caranya memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bikathrati qouli la ilaha illallah. Kenapa seperti itu? Karena kalimat la ilaha illallah adalah merupakan afdalu dzikri qala annahu. Dalam lafaz ini Rasulullah SAW mengatakan, tidak mengatakan jadilu imanakum bikathrati alhamdulillah, bukan tidak bagus, bukan tidak benar. Akan tetapi ada yang namanya afdal, ada yang namanya mulia, ada yang namanya agung. Tidak mengatakan bikathrati alhamdulillah, bikathrati subhanallah, bikathrati istighfar, bikathrati Allahu akbar. Tapi Rasulullah SAW mengatakan bikathrati qauli la ilaha illallah. Karena kalimat inilah merupakan kalimat yang utama. Nabi yang terdahulu sampai datangnya baginda Rasulullah SAW yang senantiasa disikirkan, yang senantiasa didengung-dengungkan. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengatakan, afdalu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang mulia yang terdahulu sampai pada saya kata baginda Rasulullah SAW adalah senantiasa mengisbatkan, mengukuhkan kalimat la ilaha illallah itu di dalam diri kita. Soal akan tetapi berzikir itu Pak Guru, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar, uzkurullah, sebut nama Allah la bimujarradil lafzi, bukan dengan lafaz yang biasa, bukan dengan cara yang biasa. Contoh, orang berzikir la ilaha illallah, harus sahih. Ini benar, tapi belum ada metodenya. Laisa bihimana, kita butuh metode, kita butuh cara untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Sayyidina Ali bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuq ila Allah, tunjukkan kepadaku. Kata-kata dulla itu meminta untuk menunjukkan bagaimana caranya secara kasat mata. Tunjukkan kepadaku bagaimana caranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling cepat, yang paling mulia dan paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW mengatakan, dawamkan yang namanya menyebut-nyebut nama Allah. Sekarang Sayyidina Ali kembali berkata, ini pertanyaan ketiga sampai Sayyidina Ali mengatakan, kaifah, bagaimana? Kalau orang akademi doktor pasti tahu. Kalau orang S1 pertanyaannya begini, mahwa zikir. S2 pertanyaannya begini, limana tadkurullah, kenapa mesti berzikir? Tapi pertanyaan tinggi orang hakikat, kaifah, bagaimana caranya berzikir? Dan ini membutuhkan sebuah metode, dan metode ini harus diajarkan orang-orang yang telah bersih hatinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan Syekh Mursyid yang senantiasa menuntut kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana? Kenapa? Karena al-ghayatul tariqah, tujuan utama tarekat sebenarnya itu adalah al-wusul ila Allah. La ghaib, yaitu wusul sampai kepada Allah, tidak
sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Al-Maidah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu wabtahu ilaihi al-wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mencari seorang guru penuntut yang menuntut kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, kun ma'allah, duduklah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun ma'allah, jika kamu tidak bisa dekat kepada Allah, jika kamu tidak bisa duduk kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala, fa kun ma'aman ma'allah, maka carilah orang yang sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dimana? Fa innahu yusiluka Allah, karena orang seperti itulah yang akan menyampaikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman ayat 5 dikatakan, wattabi' sabila man anaba. Ikutlah jalan orang-orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ingin tahu paham yang namanya ilmu tafsir, mendalami tafsir, tanya kepada ahli tafsir, kullu nusus, kepada ahli fikih, kullu nusus, kepada ahli hadis, kullu nusus, kepada sesuatu yang kullu nusus, akan tetapi berbicara tentang ilmu rohani usul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan coba-coba bertanya kepada ilmu ini kecuali mereka orang-orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah duduk dengan Allah, ruhnya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hatinya senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hati orang tersebut dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hatinya senantiasa alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Karena orang-orang tersebut tidak pernah lalai mengingat dan menyebutkan Allah, baik berdiri, baik duduk maupun berbaring, karena mereka senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit muqaddimah dari saya, dan insyaallah akan disempurnakan oleh guru kita, dan kepadanya kami persilahkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu
sebelum buka Quran. Habis baca Quran, istighosah, selesai. Ini masalah. Jadi torekat ini membantu itu. Jadi torekat itu menguatkan yang sulit bila kita untuk mencapai itu. Ternyata Allah memberikan passwordnya. Jadi coba bapak-bapak ibu dengan baik-baik, kita sekarang lihat sekaligus introspeksi. Namanya ibadah kita ini cuma catatannya aja yang bagus, bahkan bagus sekalipun nggak usah. Jadi bapak-bapak ibu kami akan dengan passwordnya, karena selama ini kajian-kajian sebelumnya kita ini disuruh meniru atau mengikuti prestasinya. Kita disuruh mengikuti prestasi manusia. Kita itu harus bisa. Yang terakhir aja kita nggak bisa. Ayo, maaf, para ustadz yang sering ceramah pulang malam. Tetap itu istrinya 3 kali, nggak dibuka berarti tidur di depan. Tapi ceramahnya harus mengikuti Rasulullah. Itu aja nggak bisa. Rasulullah bertanya, istriku ada makanannya? Nggak ada. Kalau begitu aku puasa. Bisa. Katanya mau tidur ini yang jauh sebelumnya dibaca. Jangan sampai kita sudah ngaku beriman nanti ada yang diuji nanti. Makanya lebih baik jangan ngaku dulu, diperbaiki dulu. Kalau tidak sampai diuji, jadi sudah begitu aja kalau tak uji nanti Pak. Rosol tahu belakang. Bayangkan, Rasulullah itu pernah di satu saat di masjid Beda masjid itu selalu diganggu seorang pemuda. Ceritanya kita tahu semua. Itu diganggu dihina. Rasulullah dia ada satu saat karena seringnya mengganggu. Pada saat itu nggak ada yang ganggu. Berapa hari itu nggak ada? Tanya sahabat, yang ganggu saya itu kenapa kok? Dia muncul, ya Rasulullah sakit. Lalu kita pasti ngomongin itu, makanya jangan berani-berani sama tualang. Ya. Nah, saya Rasulullah tidak ada sama Rasulullah. Itu pun masih berusaha kayak kita. Rasulullah ini berani-berani waktu saya sakit, waktu saya sehat nggak berani. Pada datangnya mau beli apa ini? Datang besok ya, dibakar kue. Beraninya datangnya kita sakit, waktu saya sehat nggak berani. Kalau terang saya, tadi itu menyembuhkan, menyembuhkan. Yang masuk akal dari dia. Hanya dia tersentuh, Masya Allah. Yang masuk Islam. Bukan dengan fatwanya, bukan dengan fatwanya, ya, tapi dengan akhlakul karimah. Bisa kita itu. Sekarang kalau pakai belum dari kiai nggak kurang. Kalau sekarang ada sudah musik, coba lihat di YouTube itu. Jangan dilempari. Belum dicipit, belum tersentuh, cuma dikritik itu udah perbakar. Wah, ngomong kok
tiap hari itu Rasulullah. Dia tidak kenal Rasulullah, dipisu-pisu Rasul, dia tidak suka. Tapi tiap hari itu bertahun-tahun, bukan sekali dua. Sampai Rasulullah meninggal diganti Abu Bakar. Karena orang tua itu sudah terbiasa disuapi. Loh, kok lain rasanya? Kok agak kasar? Tidak selembut yang pertama. Akhirnya bertanya, ini siapa ini? Kayaknya kok bukan seperti biasa. Oh ya memang. Beliau telah meninggal. Coba minta yang dia saya menggantinya. Siapa itu? Rasulullah SAW pakai. Masuk Islam lagi bukan dari dakwah. Ya. Jadi jangan mentang-mentang dalilnya apa itu selalu Rasulullah itu dulu. Para nabi-nabi dalilnya komplit semua, gak banyak ikut. Bahkan 25 nabi itu hampir gagal semua. Semua langsung Allah yang menyelesaikan. Kurang apa ya? Apalagi kita siapa? Nah, mudah-mudahan lewat doa kami dan karena sejarahnya kita lihat yang jadi rujukan bagi umat Islam khususnya Al-Islam itu kitab-kitab itu termasuk Al-Barik juga itu Imam Ghazali ideologi. Ya sejarahnya beliau Al-Ghazali umur 36 itu sudah jadi profesor. Menuntut ilmunya itu enggak seperti kita cocok terus. Kalau kita kan masih main bola, ya kan? Masih main layang-layang, masih ngelenceng, enggak full sampai 36 tahun jadi profesor dan semua hujahnya tidak ada yang mengalahkan. Tetapi melawan dirinya sendiri kalah. Melawan dirinya kalah. Hujahnya orang-orang kalah semua. Ternyata dalilnya kemenangan itu bukan kamu bisa mengalahkan orang lain, bukan bisa memegang orang lain, tapi bisa mengalahkan emosi kamu, jiwa. Itu jadi makanya kalau Nabi disembelih itu jangan kaget, itu ditolong Allah. Kalau sampai datang dulu, kok nggak ditolong sama dia, itu yang ditolong itu. Jangan kalau ada paham, kok nggak ditolong sama Allah kalau Nabi disembelih. Nabi soal disembelih. Nabi kira-kira di gaji. Jarang orang yang menyampaikan itu seakan-akan alim yang disampaikan cuma Nabi Ibrahim aja. Iya Nabi Ibrahim, mau dibakar tidak bisa pada tauhidnya kuat. Yang cerita Nabi Ibrahim, kalau Nabi yang lain disembelih itu kayak apa? Apa tauhidnya berat? Ya, orang tidak boleh begitu. Nanti orang tanya, kok disembelih? Kok kalah gitu ya? Oh enggak. Nah ini barunya lagi supaya kita sama. Jadi kita mulai dari mana? Kita mulai maaf ini agak panjang sedikit. Sampai jam berapa sih nanti? Bab ngaji saya tidak bisa 2 kali Pak. Harus selesai. Berani kan? Ibarat nasa itu kalau nggak sampai matang, dimakan nggak bisa, dibuang. Misalnya biasa sampai jam 10 selesai, ya nggak mungkin. Berarti sampai jam 2. Sampai tidak berani, apalagi saya. Tapi yang jelas jauh-jauh datang ke sini saya jangan sampai tidak manfaatnya. Sampai 2 hari mudah-mudahan ya sampai seminggu, tapi nggak tahu lagi ya. Dan jangan mengingat waktunya. Wal asri inna insana di masa waktu manusia rugi kebanyakan itu. Ya daripada nongkrong di rumah dan sampai ini hanya seumur hidup cukup malam ini aja. Bukan ini short Twitter bukan ya. Jadi kita aja lewat tasawuf, kita pecahkan di zaman milenial ini karena semuanya sudah cepat, semuanya orang terburu-buru, kadang-kadang tidak sempat. Apalagi isunya tasawuf itu, kalau bukan orang yang sudah ilmunya tinggi, berarti ilmu itu nggak bisa, nggak boleh. Saya belum kuat kok belajar tasawuf.
kuat zuhudnya, kuat bangun malamnya, kuat kurang makannya, kuat kurang tidurnya, bukan muridnya. Ini belum apa-apa dikasih syarat itu. Aduh, nggak berani. Padahal guru saya Abah Anwar tidak pernah mengajarkan gitu. Makan yang enak, tidur yang enak, cintai istrimu, cintai ini. Kalau sampai ceramah para siapa mencintai dirinya lebih daripada Allah, langsung diancam sendiri. Makan yang enak, tidur yang enak. Tanya dari gemuk-gemuk semua. Cintai istri, tapi semuanya yang paling penting bawa semua kepada Allah. Nah, Nabi dalam pelajaran itu zuhudnya bangun malamnya yang dia tidak mampu dengan zikir itu powernya itu otomatis apa disuruh terus sampai kalau belajar akad besi masa disuruh angkat langsung 500 kilo ya 1 kilo tapi terus istiqomah 2 kilo 3 kilo. Ini kemarin kita ngajinya terlalu tinggi. Saudara harus cinta kepada Allah. Benar nggak ada ini? Yang nyampaikan benar, yang dalilnya benar, yang mendengar mantu. Yang kenal kamu benar. Ya, kayak yoyo, itu baik ingat yo. Ya, barang bulan, lewat mana saya? Ya, nah, turun isu dari tauhid. Makanya kita mulai dari mana? Mulai kita melihat Nabi itu pertama belajar apa? Ya, Nabi itu pertama belajar apa? Yang tadi itu. Kalau kita menjadi orang kaya, pasti kita tanya, sampai dulu itu jadi kaya pertama itu sampai melakukan apa? Sampai dia langsung kaya nggak bisa. Dulu sampai kaya ini pertama saya apa yang dilakukan? Ya, kita menerima Nabi itu mulainya beliau melakukan apa? Ini prestasinya mau diikuti langsung mana bisa? Coba saya menjawab saya bantah, bisa nggak? Jadi kita mulai awal karena apa? Tapi udah tahu semua dalilnya. Apa? Suruh apa? Waktu beliau dia berkhotbah itu 20 beliau berkhotbah 15 tahun hijrah. Mencari Tuhan. Tanda bukti mencari Tuhan, dia betul-betul bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, sampai dia lihat buah itu 25 tahun itu umurnya, 40 tahun itu baru dapat pengetahuan. Bayangkan 15 tahun memang. Kebetulan di situ kan nggak ada uang, nggak ada SDK, nggak ada apa sampai cuma kurma atau yang lain. Mungkin ini banyak kuasanya seperti bagaimana. 15 tahun Pak, bukan asal-asalan Nabi. Padahal itu ditakdirkan jadi Nabi. Persyaratan 15 tahun. Ternyata setelah 15 tahun pelajaran pertama, apa pelajaran pertama? Ayo kita buka ini Pak. Apa pelajaran pertama? Suruh apa? Suruh baca. Nah itu menjadi dasar pertama. Ini kok suruh baca? Makanya banyak orang penafsirannya kalau itu kita suruh baca kitabnya berbeda. Baca kitab semua ini kitabnya benar. Tapi sedikit saya sangka waktu itu bisa baca nggak beliau? Masalahnya di situ bisa baca nggak? Nggak bisa ya? Nah, ini lebih baik juga tahu. Terus beliau nggak bisa baca. Loh, ada lagi yang mengatakan, loh kok ayatnya nggak ada, kok suruh baca, kitabnya nggak ada, suruh baca. Ada. Kalau saya ilustrasi supaya paham. Sampai tahu nggak HP itu? HP. Ini HP ini
Si kasih contoh nanti. Nah ini kan. Ya. Terus sampai kalau nggak tauhidnya sampai kapan pun tidak muncul. Karena tauhidnya berapa ya? Ting keluar. Atau apa tadi? Atau password. Ini penting password. Sampai kapan pun harus ini programnya ada semua. Tidak bisa sampai. Rasulullah juga begitu. Apalagi beliau memang buta huruf. Tambah nggak bisa. Jadi Rasulullah nol. Nah, datanglah malaikat Jibril membisiki passwordnya. Apa passwordnya? Passwordnya suruh menyebut nama Allah. Benar nggak? Ini saya dibantah ya keliru. Disuruh kami menyebut sampai 3 kali kita. Nah, karena passwordnya sudah pindah, sudah ting keluar lewat. Apa yang keluar? Yang keluar, yang dibaca apa? La ilaha illallah. Nah, ini pertama. Kok tahu Ustaz kok la ilaha illallah? Karena Rasulullah itu waktu turun tidak ada lagi yang sampai kepada sahabat, yaitu kalimat itu. Gak ada dari yang lain. Kita usah la ilaha illallah. Itu kalimat itu. Ya. Nah, jadi password itu penting. Disyariatkan. Orang syariat baca, memulai sesuatu baca Bismillah, menyebut Allah. Nah itu kan ini juga pertama. Jadi Rasulullah belajar apa? Belajar zikir. Ingat dulu kepada Allah baru bisa baca. Kita baca kalau tidak ingat kepada Allah. Dasarnya ingat kepada Allah dulu baru bisa baca. Nah ingatan itu apa? Apa mulut, apa hati? Ya. Nah, baca itu pakai mulut, ingat itu pakai hati. Nah setelah itu beliau mendapatkan sesuatu yang dia juga menyatakan bahwa inilah yang dipakai nabi-nabi sebelum aku. Senjata ampuhnya itu kalimat ini. Ampuhnya di mana? Ditanyakan oleh Nabi Musa kepada Allah. Ada kalimat yang paling luar biasa daripada ini? Enggak yang khusus, enggak ada. Kalimat ini kalau ditimbang 7 perkara langit dan 7 perkara bumi, bisa ada berat kalimat ini. Makanya orang yang baca kalimat ini, kalau orang itu kafir 100 tahun, satu kalimat ada dibaca langsung doa. Itu tandanya Abdul, kalimatnya luar biasa. Nah ini kalimat ini yang dipakai oleh torekat, khususnya torekat Qadiriyah Nasabatiyah. Mati pun ini gak ada lagi yang lain. Cuma kadang-kadang diekstrak jadi ismuzat, supaya kalau tidak ini sudah saya mengucapkan tapi di dalam kamus itu berapa. Nah setelah beliau itu mendapat kalimat itu diajari, beliau itu mendapatkan pengetahuan awal itu kalimatnya, yang artinya mulai beliau itu mengetahui bahwa pelajarannya, karena la ilaha itu masih ilmu pengetahuan, mulai tahu bahwa kalimat itu namanya dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada siapapun yang tidak ada kuasa, tidak ada mulia, semuanya Allah, dia tidak paham. Tapi belum menyaksikan, masih mengetahui. Padahal sampai ini saya bersaksi belum. Ini perhatikan ya. Jadi sampai dia meningkat nanti cara memahaminya. Sederhana kok ini. Nah akhirnya beliau turun membawa pengetahuan itu. Sejarahnya maaf, ini bukan melecehkan Nabi. Ini kita
beliau itu stres kan? Ya maaf ya nih kok tapi kok ngomong Nabi stres. Ini kita bahas, ini kita bisa dengan bahasa yang gampang ya. Nah, nanti Ustaz wah ini menghina Nabi, bukan. Memang waktu itu langsung bingung. Kalau sampai istrinya meyakinkan, nah ini baginya istri. Beliau mengambil Nabi, hai Muhammad, gak mungkin Allah mencelakakan kamu, karena aku tahu kamu selalu menghubungkan silaturahmi yang putus, dan kamu selalu mengambil masalah orang lain itu kamu selesaikan. Gak mungkin Muhammad belum mengambil Nabi yang masih pakai Muhammad untuk meyakinkan Rasulullah, tapi beliau masih gelisah. Apa sih Muhammad kamu tadi? Saya didatangi seorang malaikat tapi berbentuk manusia bukan asli. Dia berjenggot tapi terbesar kali. Dia memberikan aku pelajaran ini berapa mudah. Bayangkan seorang nabi aja masih ragu-ragu, Pak. Ya, masih ragu-ragu, tapi ragu-ragu tidak berhenti. Dia upayakan menyelesaikan bagaimana keraguan ini supaya. Nah kebetulan Pak beliau ini istri beliau itu punya bapak namanya Barokah bin Naufal, itu ahli kitab. Ayolah ke pamanku. Makanya saya sendiri oleh guru saya apa? Kalau kita dapat sesuatu yang kitab itu jangan ditelan mentah-mentah. Harus ditanyakan dulu, dicocokkan dengan Quran dan hadis. Kalau tidak ngomongnya nanti ada yang mengatakan bahwa Rocky Gerung itu Rasulullah gitu. Orang tasawuf yang halusinasi. Dicocokkan memang Quran hadis. 1000 yang enggak itu satu yang benar-benar beruntung. Nabi itu tanya, ibu bukan apa tanyanya? Ibu bukan kita. Jadi dia tanda-tanda, oh kamu bakal menjadi Rasul. Kalau aku panjang, kamu tapi banyak musuhnya. Kalau aku panjang, aku itu. Itu Nabi itu tanya. Orang-orang ini kalau ahli meditasi, ahli tasawuf, kadang-kadang ya itu sikit banget, wah sudah langsung gak hubungannya sama siapa. Dan ibu yang kreatif itu satu yang benar harus kreatif. Banyak orang sesat di dalam ilmu tasawuf gara-gara gak punya guru yang kalau ditanya menanyakannya. Gak main-main belajar rohani itu. Sampai-sampai ada saya tidak sampai itu guru tasawuf katakan orang belajar tasawuf tanpa guru sama dengan berguru dengan setan. Makanya bergurunya tidak dengan ilmu, ikuti secara dahir, secara rohani. Nah di sini beliau itu setelah beliau itu agak mantap sedikit, ya, tapi beliau belum pas gitu. Bagaimana supaya betul-betul ini pas dia kembali lagi berkorban. Jadi 15 tahun itu gak bisa berkorban. Nah kalau tadi dia disuruh oleh malaikat ini sebut nama Allah. Pertama suruh baca aku buta ya Allah. Kita buta. Setelah itu kedua kali diangkat di misi malaikat ya. Nah kedua dia naik lagi ke atas untuk lebih meyakinkan apa tadi yang dia dapatkan di kitab itu tadi. Dia naik lagi, beliau tidak dikawal lagi oleh malaikat karena dia langsung bertemu dengan Allah. Tapi di situ beliau bukan lagi disuruh baca, disuruh lihat Allah, lihat aku kata Allah. Aku buta. Kalau tadi buta huruf, ini buta sebab dia Allah dengan marah. Buta. Kalau tadi buta huruf
melihat aku. Rumusnya apa? Hudurkan aku, hadirkan aku. Nah, hadirkan itu kalau didalilkan namanya makrifatullah. Ya, kenal dan melihat Allah. Didalilkan itu namanya ihsan. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, kamu harus yakin bahwa kamu dilihat sama Allah. Bukan CCTV ini. Kita lihat, bisa dilihat. Kan dia. Caranya melihat itu begitu. Kalau kamu merasa dilihat, kamu berarti melihat. Itu namanya ihsan. Nah, manfaatullah. Nah, itu namanya tadi. Kalau tadi dia menyebut kalimat la, saya mengetahui bahwa tidak Tuhan kecuali Allah, sahadatnya beliau. Tapi setelah ini saya menyaksikan. Ini aku yakin. Tadi untuk mengetahui pakai ilmu, tapi untuk menyaksikan sudah tidak pakai itu, pakai membuka mata hati yang buka. Kata Allah, yang buka itu bukan ini. Ini proses harus tahu itu urut-urutannya. Nah, setelah itu beliau turun. Yang tadi dia menyampaikan la ilaha illallah aja, sekarang tidak lagi. Ilmu sudah tahu, tidak Tuhan sudah tidak mulia sudah tahu. Jadi iwan-iwan yang disampaikan tadi yang sudah masuk beberapa orang tadi, ya, ditanamkanlah tadi apa yang disampaikan oleh beliau. Namanya itu bukan kalimat Allah, tapi ismu zat Tuhan yang ditanamkan. Jadi cara perhatiannya bukan disampaikan, tapi diam, tawajuh, mujahadah, terakhir muraqabah. Gak pakai suara, tutup ini mulut. Makanya ditarik tutup itu supaya hidup lagi. Yang tadi buta supaya dia. Kalau sudah melihat itu nggak ada dalil. Makanya wali-wali jangan baca bicara dalil. Makanya banyak dibid'ahkan. Coba baca kitab Ihya Ulumuddin. Pertama aja maaf, ulama Hamka itu menyebut kitab ini bagus tapi hati-hati. Apa hati-hatinya? Karena dalil-dalilnya banyak yang bid'ah, bahkan gak jelas. Betul saja ilmuwan itu benar. Ya. Nah, karena memang wali-wali itu jangan bicara hikmah. Nah, masa seorang ulama besar seperti beliau itu Imam Ghazali seperti tadi, dan rata-rata orang-orang guru-guru Syekh Abdul Qadir itu banyak dari ini. Kenapa? Karena dia tidak membaca melihat. Jadi dia melihat langsung, ini hak, ini mati. Kalau tidak lihat, harus tanya kepada orang yang melihat, orang yang tahu. Dari mana kamu tahu dari ini? Jujur, soal. Gak boleh dia buta langsung, gak boleh. Jadi ini makomnya ini boleh, kata dia. Tapi ini tak paham. Mana dalilnya? Ini ada di sini orang belajar, harus ada logiknya. Karena dia melihat pakai basyirah yang terbuka, ini hak, ini mati. Paham? Ibarat kita minum kopi, saya minum kopi. Padahal saya tidak tahu kalau kopi saya minum aja, kopi. Orang lain karena minum ini kopi apa tidak tanya dulu. Kalau saya sudah minum, tidak tanya lagi. Saya tahu, Pak ini kopi sudah tahu. Dari rasa itu sama dengan istilah rasa itu melihat lebih daripada melihat. Tidak saya bohong dengan rasanya. Nanti sampai ke sana untuk mencapai hakulah kita itu dari dekatnya kita kepada Allah. Coba di rumah kita berjaga sebentar, ibu di rumah bapak di rumah, bapak di rumah, ibu di pasar. Gak ada getaran. Coba bapak di rumah, bapak, ibu di rumah, duduk, ada getaran. Ya,
begitu juga. Nah, maka dari itu setelah beliau itu turun disampaikan ke sahabat, bukan ngomong lagi, langsung diajak puja. Maka ditorehkan hadisnya puja itu membersihkan, mulai hati yang tertutup dan hati mulai dibersihkan untuk bisa melihat. Nah, itu mana ada latihannya. Ini kebanyakan kita ini diberi ilmu, diberi senjata, suruh kerjakan aja, tapi kita diberi pengetahuannya. Padahal bisa datang di asal-asalan aja, makanya banyak sesat, banyak ngawur. Harus ada yang ahli, masalah ada sedikit yang ahli. Itu pun setelah sampai kita bercaranya, senjata itu jadi kalau nggak bercaranya nggak bisa dipakai. Sudah tahu caranya dipakai, dilatih. Namanya lihat tuh, diistiqomahkan baru bisa. Nggak bisa asal-asalan. Nanti baca aja, dihafalkan kadang bisa. Karena sesuatu itu setelah diamalkan, dilatih, diistiqomahkan, baru ilmu itu berproses nambah. Kalau kita satu bukan nambah ilmu, kalau baca kita tambah ilmu, tambah apa? Keyakinannya nambah, keikhlasan nambah, khusyuknya nambah. Itu yang kita inginkan, nambahnya itu. Kalau ilmu-ilmu lagi seperti tadi, hanya masih nambah ilmu, iman enggak, cinta enggak. Nah ini kita jelaskan efeknya itu tahu, kayaknya benar tapi salah dikasih, salah asuhan, bukan salah dalil. Supaya kita mengerjakan ini sebentar aja dengan mulut langsung hasil, rumahnya hasil, salah asuhan. Nah, terus setelah itu Pak, 10 tahun Pak melatih itu Pak. Kita ini kan maunya cepet-cepetan ya. 10 tahun mendekatkan diri kepada Tuhan sebelum perintah sholat, puasa, zakat, haji turun. 10 tahun. Ya, jadi beliau sudah mendapatkan rukun tadi ihsan. Rukun ihsan itu seakan-akan melihat orang yang satu. Ini yang banyak tidak dikaji. Rukun iman berapa? Rukun iman berapa Bu? Rukun Islam? Rukun ihsan? Saya tidak tahu. Satu yang sangat jadi. Nah, jadi makanya satu Nabi. Nah, jadi rukun ihsan itu. Ya, nah, kenapa? Dan dengan kita ini tahu, kalau tadi ilmu aja belum kita namanya ilmu yakin, belum kita beriman belum. Sebelum menyaksikan Allah itu iman itu untuk Tuhan. Contohnya gini, saya beritahu sampai imannya orang aja itu bedanya di mana? Ya, tak kasih tahu. Nah, saya kasih cerita ya. Makanya sampai jam 2 ini. Ya. Kalau yang mau 3 berarti itu sungguh-sungguh. Ini saya kasih cerita dan sampai tidak pernah dengar cerita ini.
tiap hari ketemu ngomong-ngomongan biasa aja, tambah bingung. Ya, nggak bohong. Jadi ulama ini nggak ada yang bohong. Masa ulama bohong? Makanya pakai sahabat, jangan memusuhi ulama sejaman, karena nggak ada yang bohong. Kalau sudah gitu, ini bohong. Ternyata setelah tiga-tiga saya dapatkan, yang mana yang paling akurat? Caranya bagaimana? Yang mana yang paling akurat? Di antara tiga. Kamu hilang. Nah sekarang kita lihat yang matamu langsung itu tadi sering tidur yang pertama kan. Nah jadi yang akurat itu yang pertama. Ya. Yang kedua cuma ketemu di pertemuan. Ya. Nah yang ketiga itu namanya tetangga, jadi ngomong-ngomong biasa. Ini jujur semua kan. Tapi kok berbeda. Berbedanya itu ini dekat, ini setengah dekat, cuma ketemu ini ya sekali-sekali. Kalau Allah itu juga begitu, tergantung dekatnya sampai untuk mencapai hakul yakin itu. Kebetulan guru sampai juga dekat, tapi dekatnya seperti yang ketiga itu, yang dapatnya segitu saja. Mursyid juga tapi tidak kawin mukawin. Nggak salah, nggak boleh memang benar yang setahunya itu segitu-gitu aja. Ya, jadi salahnya di mana? Yaitu salahnya ternyata kurang dekat kepada Tuhan. Sesuai dengan dalil tadi fasik kan. Nah, maka dari itu Rasulullah itu, nah terakhir ihsan itu tadi. Itu pendekatan totalitas kepada Tuhan. Di mana kamu kalau merasa terus dilihat sama Allah, diperhatikan sama Allah. Berbanyak nanti syarat-syarat yang lain yang kita kalau tahu namanya. Nah, setelah beliau itu sudah cukup, maka mengenai sahabatnya tadi, jadi dia ihsannya tadi sudah cukup 10 tahun. Karena dia menyaksikan Tuhan, imannya langsung sudah bisa berubah. Kalau masih katanya, masih ilmu, masih berubah-ubah, tidak menyaksikan langsung. Seperti tadi menyaksikan aja kalau kurang berubah, ya, beda sudah. Nah, apalagi makanya 10 tahun itu bersungguh-sungguh serius. Nah, setelah imannya sudah utuh, Pak, baru turun rukun Islam, baru turun perintah Tuhan. Jadi dilengkapi dulu pengetahuannya, rumus-rumusnya semua sudah tahu, baru dikasih kerjaan. Ini rumusnya nggak tahu, ini suruh kerja. Sholat yang baik, puasa nggak bisa. Ini yang masalah sekarang tadi, imannya belum utuh, belum menyaksikan Tuhan. Menyaksikan dipakai ismu saja, jadi takdir. Tidak ada lagi lewat situ. Orang jadi wali semua lewat situ. Nah setelah itu disuruh melaksanakan rukun Islam untuk syiar. Untuk syiar. Ya, apa sudah sampaikan tadi? Sholat, puasa, zakat, dan haji. Apa kita sahabat?
Isinya apa? Isinya menjauhkan yang keji dan yang mungkar. Isinya untuk menuju akhlakul karimah. Kalau kita yang dengan mungkar, waduh, bagaimana dikatakan punya akhlakul karimah? Yang keji dan yang mungkar itu harus hilang. Kalau enggak, bagaimana pun enggak bisa. Setelah itu apa? Setelah sholat, buang zakat, bukan puasa, zakat dulu, ya. Habis sholat zakat ya. Zakat itu apa? Itu gentengnya supaya kita terus zakat sodako. Maka urutan itu, maka bisa itu bisa zakat. Urut masa dulu, untuk menghadap murka Tuhan, untuk menghadap tetangga. Sampai kalau kira-kira tetangga kasih sedekah, kasih oleh-oleh beres. Untuk meredam musuh, untuk berkorban, putus semua orang musuh kita. Pakai korban bukan pakai dalil. Makanya sedekah itu penting. Itu seperti atap itu, aduh nyaman sedekah. Mereka buka dua menjaga atapnya, buka penyakit tersebut. Sedekah. Terus habis itu apa? Puasa. Suruh anak suruh anak, kalau tidak bisa semua. Suruh anak makanya puasa menahan hawa nafsu. Tapi kalau saya itu menahan nafsu itu nggak makan, nggak minum, ya nggak kumpul. Kalau kita sahur nggak makan. Menahan nafsu itu tidak masuk ke dalam hati kita selain Allah. Kalau puasa saya tidak masuk makanan, minuman itu. Kalau kita makanya puasanya itu jalan terus. Batalnya kalau dia lupa kepada Tuhan. Nah itu yang pahalanya langsung dari Tuhan. Puasa itu yang tidak seperti umumnya itu ada hitungannya. Kalau yang langsung darinya bigori bisa. Nah setelah itu dengan puasa itu sampai dia mencapai, makanya puasa itu hasilnya laku. Ini dipersiapkan semua untuk syarat ini diselesaikan dulu. Setelah itu sampai dia makomnya mutmainnah. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan hidup. Itu masuk nominasi, Pak. Masuklah kepada jemaahku itu kepada Nabi Syuhada. Nah, di sini masuklah pilihan Tuhan. Baru karena dia sudah masuk dalam pilihan Tuhan, dia disuruh turun untuk menyampaikan nikmat yang banyak diberikan Allah tadi. Yaitu haji, Pak, diundang sama Allah karena dia sudah mencapai mutmainnah, masuk orang pilihan, diundang. Itu haji itu undangan Tuhan. Sampai di sana suruh apa dulu? Wukuf yang diutamakan, wukuf itu berhenti di sisi Tuhan, jangan kemana-mana lagi, jangan tolak-oleh lagi. Tempatnya sebaik-baiknya itu di sisi Allah. Ya karena buat dia karena full Allah. Setelah full Allah kamu dapat apa? Ihdinas jalan orang-orang yang diberi ini, ikuti orang itu. Siapa yang diberikan di Syuhada? Masuk ke dalam studi Allah. Ya. Nah, setelah itu masuk dalam pilihan Allah tadi, itu, nah kita mendapatkan yaitu masuk dalam pilihan Allah. Kalau tidak Pak, setengah tadi itu ihdinas sini, kalau ke kiri